Supreme Martial God Technique. Bab 2061-2070. Bab 2061 Yuan Xin tiba. Ayo pergi. Wu Yun berbisik, dan Xiao Jin serta Xiao Shenlong segera mengangguk. Keduanya langsung melompat ke lorong. Wu Yun juga mengangkat Yingwu lagi dan melompat masuk. Tentu saja, sebelum melompat, Wu Yun memberikan benih aslinya kepada Yingwu. Setelah mereka memasuki lorong, samar-samar mereka mendengar angin jahat di belakang mereka menderu dan mengaum lagi. Meski jaraknya jauh, samar-samar masih ada rasa mati rasa di kulit kepala. Saya harus mengatakan bahwa angin jahat di negara bagian ini saat ini sangat buruk. Tak lama kemudian, angin jahat membunuh semua semut api, melompat, dan mengejar mereka hingga ke lorong. Namun, saat mereka saling mengejar dan melarikan diri, dunia abadi, Istana Surgawi Xianwu, sudah lama sejak Long Tian kembali. Dan karena Yuan Xin sedang berlatih ketika dia kembali, Long Tian tidak secara langsung memberitahu Yuan Xin tentang apa yang terjadi di dunia peri. Baru sekarang, beberapa waktu kemudian, dia mengetahui bahwa pelatihan Long Tian telah selesai dan dia mengirim seseorang untuk memberitahunya. Tentu saja, Long Tian tidak menganggap ini serius. Dia merasa segalanya telah mencapai titik ini, dan kematian Wu Yun dan yang lainnya adalah kesimpulan yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Meskipun Yuan Xin ingin hidup, dia tidak boleh melakukan apapun padanya. Justru karena itulah dia tidak terburu-buru memberitahu Yuan Xin segera. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa begitu Yuan Xin mengetahui tentang dunia roh jahat, matanya langsung berbinar. Setelah mengetahui bahwa Long Tian telah kembali cukup lama, butuh waktu lama untuk mengirim seseorang untuk memberitahunya. Dia sangat marah dan bergegas ke ruangan tempat Long Tian berada. Tanpa memberikan wajah apapun pada Long Tian, dia langsung menamparnya, mengirim Kaisar Abadi Long Tian yang agung terbang beberapa meter jauhnya. Long Tian benar-benar bingung. Bukan karena dia tertipu, karena Yuan Xin tidak melakukan sesuatu yang serius, dia hanya ketakutan. Dia bangkit dari tanah, duduk setengah duduk di tanah, dan menatap Yuan Xin, tertegun. Untungnya, ini adalah kediaman pribadi Long Tian dan tidak ada orang luar yang hadir. Jika tidak, dia, Kaisar Abadi Long Tian yang agung, mungkin tidak lagi memiliki keagungan untuk dibicarakan. Leluhur tua, ada apa? Setelah beberapa saat, Long Tian akhirnya sadar, mengusap wajahnya, dan bertanya. Yuan Xin tidak banyak bicara, mendengus dingin dan berkata, saya akan menyelesaikan rekening dengan Anda ketika saya kembali. Saya tidak diberitahu tentang masalah besar ini untuk pertama kalinya. Jika Anda bukan keturunan saya, kamu akan menjadi keturunan sekarang. Itu mayat. Kalimat ini membuat Long Tian ketakutan lagi. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tetap tidak layak disebutkan di depan Yuan Xin. Setelah Yuan Xin mengatakan ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan kilatan di udara, dia menghilang ke dalam ruangan begitu saja. Segera setelah itu, Yuan Xin, yang berada di udara, menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dan sebuah terowongan luar angkasa muncul di depannya. Mengambil satu langkah ke depan, Yuan Xin berjalan langsung ke terowongan spasial. Tempat lain, dunia elf, di dalam lorong. Wu Yun dan 4 orang lainnya berada di depan, sedangkan Wu Feng di belakang. Lorong ini tidak luas, tapi yang pasti tidak ramai. Yang sedikit mengejutkan adalah Wu Yun awalnya mengira akan ada terowongan batu yang mengarah keluar urat mineral di kedua sisinya. Namun ternyata tidak. Kedua sisi bukanlah terowongan batu. Ini lebih mirip saluran yang terbuat dari energi. Saudaraku, ini terlihat seperti terowongan luar angkasa, bukan terowongan keluar. Setelah berlari beberapa saat, Shenlong kecil berkata setelah mengamati. Ya, Saudara Aaron benar. Saya juga merasa ini lebih seperti terowongan luar angkasa, tapi saya tidak tahu kemana arahnya. Xiao Jin juga setuju. Faktanya, Wu Yun telah menemukannya sejak lama, dan dia bahkan bertanya kepada Yingwu apakah dia tahu kemana tujuan terowongan luar angkasa ini. Namun, Yingwu tidak mengetahui hal ini. Belum lagi mengetahui kemana arahnya, dia bahkan tidak tahu bahwa ada terowongan luar angkasa di bawah benih aslinya. Kamu bajingan, berhenti di sini, simpan benih aslinya, mati, aku ingin kamu mati.
Dari belakang, sesekali terdengar raungan angin jahat. Meski dari segi kecepatan, Bat Feng akan sedikit lebih cepat dari Wu Yun dan yang lainnya. Tapi bagaimanapun juga, Wu Yun dan yang lainnya memasuki terowongan untuk sementara waktu terlebih dahulu, jadi untuk sementara, angin jahat tidak bisa menyusul sama sekali. Kemanapun kamu pergi, ayo jalan dulu. Wu Yundao berkata, namun, aku merasa terowongan luar angkasa ini sepertinya adalah terowongan luar angkasa lintas batas. Terowongan luar angkasa di dunia pesawat yang sama dan lintas batas terowongan luar angkasa itu berbeda, tapi sekarang aku hanya merasakannya. Aku tidak yakin. Aku akan mencari tahu apa itu saat aku keluar. Untuk jangka waktu berikutnya, beberapa orang tidak berbicara lagi dan bergegas maju secepat mungkin. Terbang, menjauh. Bat Feng juga mengejarnya. Di luar, Yuan Xin ada di sini. Di luar urat nadi tambang, sejumlah besar pembudidaya roh jahat masih menunggu kemunculan Bat Feng dan lainnya. Pada titik ini, Yuan Xin menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak membuat khawatir para penggarap roh jahat ini. Dengan kemampuannya, tidak mudah untuk mengatakan bahwa menghindari persepsi orang-orang tersebut dan memasuki tambang itu mudah, namun yang pasti tidak sulit. Setelah memasuki tambang, Yuan Xin dengan cepat menyadari aura pertarungan datang dari dalam. Meski jaraknya agak jauh dan nafasnya sedikit lemah, namun dengan kemampuannya, secara alami ia bisa menangkapnya dengan akurat. Mencari jejak aura pertarungan, dia segera sampai ke dinding batu dengan pintu masuk gua yang tak terhitung jumlahnya. Nafas api masih ada. Namun, saat dia menyadari aura api ini, ekspresi Yuan Xin tiba-tiba tenggelam. Si idiot Long Tian tertipu. Ini sama sekali bukan api ilahi. Ini hanya api dari dunia spiritual. Yuan Xin meraung, dengan ekspresi dingin. Apa yang dia datang ke sini kali ini adalah untuk berubah menjadi api ilahi. Alasan kenapa dia tidak bisa naik selama puluhan ribu tahun adalah karena Dewa Perang memasang batasan di tubuhnya. Tepatnya, ini bukan larangan. Singkatnya, beberapa manipulasi dilakukan di tubuhnya sehingga dia tidak akan pernah mampu menembus tingkat 99 kesengsaraan surgawi dan tidak dapat merasakan datangnya bencana ilahi. Justru karena itulah dia sangat membenci Dewa Perang. Ketika dia datang kali ini, dia juga mendengar tentang api ilahi dan mengetahui betapa kuatnya api itu. Dengan pemikiran untuk memecahkan toples, dia ingin melihat apakah dia dapat menggunakan api transformasi, salah satu api abadi terkuat di dunia abadi, untuk menerobos tangan dan kaki yang telah digerakkan oleh Dewa Perang di tubuhnya saat itu. Kemudian, dengan bantuan api transformasi, dia dapat menerobos 99 kesengsaraan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu marah pada Long Tian saat itu? Tetapi pada saat ini, saya menemukan bahwa apa yang disebut api ilahi itu palsu. Sialan! Para bajingan dari dunia roh jahat ini berani menipuku dan mencari kematian. Ei Feng, kamu telah mengambil keberanian macan tutul. Dengan raungan suram, Yuan Xin terbang ke lorong gua itu. Bab 2062 Medan Perang Setan. Api dunia spiritual memang api dunia spiritual. Yuan Xin mengertakkan gigi dan meraung. Dia melihat sekeliling, dan kemudian pupil matanya sedikit menyusut. Sebab, ia bisa melihat bekas-bekas pertempuran di sini yang sangat sengit dan bisa dikatakan memakan banyak korban jiwa. Di sini, dia memperhatikan aura angin jahat, dan demikian pula, dia juga memperhatikan aura Wu Yun dan yang lainnya. Bajingan-bajingan itu memang masih hidup. Si idiot Long Tian itu benar-benar percaya pada Feng jahat yang tidak berguna ini. Bisik Yuan Xin. Tentu saja, hanya melihat adegan pertarungan di depannya tidak akan cukup untuk membuatnya muncul. Ekspresi seperti itu, yang benar-benar membuat ekspresinya sedikit berubah adalah ketika dia memasuki tempat itu dan melihat semut api mengepungnya. Padahal semut api sebelumnya hampir musnah oleh angin jahat. Namun ada jeda waktu, sehingga api di dunia spiritual melahirkan beberapa semut api. Meski jumlahnya tidak banyak, namun sudah membentuk efektivitas tempur. Tentu saja, semut api ini secara alami lebih rendah daripada Yuan Xin. Belum lagi tidak layak untuk disebutkan, tapi memang tidak mungkin menghentikan Yuan Xin. Bang, bang. Dengan beberapa pukulan,
semut api yang mencegat Yuan Xin langsung hancur berkeping-keping. Kemudian Yuan Xin terbang dan melirik ke udara, dan segera melihat terowongan masuk yang dikelilingi oleh api dunia spiritual. Hah, ini adalah terowongan luar angkasa lintas batas. Dan sepertinya ini bukan buatan manusia. Harus dikatakan bahwa Yuan Xin ini jelas merupakan eksistensi terbaik dalam hal kekuatan dan penglihatan. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa melihat petunjuk terowongan ini. Tentu saja, dia juga dapat mendeteksi bahwa Wu Yun dan yang lainnya, termasuk nafas Bat Feng, sedang mencari terowongan luar angkasa ini dan masuk. Haha, Wu Yun, bajingan kecil, jika aku tidak datang, tidak apa-apa bagimu untuk melarikan diri. Tapi sekarang aku di sini, kamu tidak dapat melarikan diri dari bawah hidungku. Jika kamu ingin disalahkan, salahkan Wu Lingtian. Wu Lingtian membuatku mustahil untuk naik selama 10.000 tahun, jadi selama aku tahu, setiap orang yang ada hubungannya dengan dia harus mati, harus mati. Minggir, binatang buas. Saat mereka berbicara, dua semut api berbicara. Bergegas dari belakang. Yuan Xin berbalik dan menyerang dengan marah, langsung menghancurkan kedua semut api itu menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia melompat dan masuk ke dalam terowongan. Namun, meskipun Yuan Xin cepat, jika dia ingin mengejar Wu Yun dan yang lainnya, mungkin akan membutuhkan banyak usaha. Bagaimanapun, Wu Yun dan yang lainnya sudah lama berada di sana. Tentu saja, Wu Yun dan yang lainnya sekarang mengejar Yuan Xin tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, disadari atau tidak, dampaknya terhadap mereka saat ini tidak akan terlalu besar. Karena kalau ada angin kencang, mereka cukup minum yang enak. Tidak ada pilihan lain selain lari. Bukankah dikatakan terowongan luar angkasa sangat cepat untuk dilalui? Kenapa kita sudah berlari sejauh ini di sini dan belum melihat pintu keluarnya? Xiao Jin berkata sedikit curiga. Aku juga tidak tahu. Jika itu adalah terowongan luar angkasa biasa, kita seharusnya sudah sampai sejak lama. Wu Yun menggelengkan kepalanya. Saudaraku, lihat itu. Apakah itu pintu keluarnya? Tiba-tiba, naga kecil itu menunjuk ke depan dan berseru. Ya, itu pintu keluarnya. Itu benar-benar pintu keluarnya. Ini benar-benar membicarakan tentang Cao Cao. Cao Cao akan datang. Aku berjalan sejauh ini dan bahkan tidak melihat pintu keluarnya. Begitu aku menyebutkannya, itu ada di sini. Xiao Jin sangat bersemangat. Ayo pergi. Wu Yun juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Dengan berbisik, Yingwu mengencangkan lengannya, dan kecepatan kakinya perlahan meningkat. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu keluar. Ayo keluar dulu. Hati-hati dan perhatikan apakah ada bahaya di luar. Wu Yun berkata pada Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Ya, keduanya mengangguk, lalu terbang langsung keluar dari terowongan. Setelah beberapa saat, suara Xiao Jin datang dari luar. Saudaraku, tidak ada bahaya. Namun, tempat ini terlihat agak aneh. Aku tidak tahu di mana tempat ini. Keluarlah dulu. Wu Yun mengangguk sedikit, dan sebelumnya pergi, dia melihat ke belakang. Sekali pandang. Tapi dia tidak melihat angin jahat. Dia mengerutkan kening dan terbang menjauh dari tempat ini. Faktanya, sebelum pergi, Wu Yun memikirkan beberapa cara untuk menutup pintu keluar terowongan luar angkasa ini. Dengan cara ini, angin jahat tidak akan bisa keluar saat itu. Namun, dia tidak memiliki solusi yang baik untuk terowongan luar angkasa tersebut. Setelah terbang keluar dari terowongan, hati Wu Yun tiba-tiba menyusut ketika pemandangan di depannya muncul di matanya. Ini bukan hanya apa yang dikatakan Xiao Jin agak aneh, ini juga terlalu aneh. Seluruh area hancur, seolah-olah baru saja terjadi pertempuran sengit yang baru saja berakhir di sini, dan sepertinya sisa-sisa medan perang yang tersisa bertahun-tahun yang lalu. Sepintas, ada beberapa gunung yang berkelok-kelok. Tapi seolah-olah mereka disapu oleh orang-orang kuat, tidak satupun dari pegunungan ini yang utuh. Ada bekas pedang dan bekas telapak tangan yang mengejutkan di mana-mana. Tanah di bawah kakinya dipenuhi tulang putih yang membuat orang mati rasa. Dapat dikatakan bahwa ada mayat di mana-mana, yang sangat mengejutkan. Apalagi mayat-mayat tersebut tidak semuanya merupakan tubuh manusia. Bahkan ada tulang dalam bentuk apapun. Beberapa dari mereka,
bahkan Wu Yun, tidak dapat menyebutkan nama mereka. Dan saat Wu Yun dan yang lainnya melihat pemandangan mendebarkan di depan mereka dengan kebingungan, Ying Wu, yang selalu curiga terhadap Wu Yun, tiba-tiba berseru. Medan Perang Iblis Surgawi, mungkinkah ini medan Perang Iblis Surgawi yang legendaris? Medan Perang Iblis Surgawi. Mendengar seruan Ying Wu, Wu Yun dan 3 lainnya memandang ke arah Ying Wu hampir pada waktu yang bersamaan. Apa itu medan perang iblis? Wu Yun bertanya. Ying Wu menelan beberapa suap air liur, tetapi terlihat matanya penuh keraguan. Mungkin, dia sendiri tidak yakin apakah tempat ini adalah medan perang iblis seperti yang dia katakan. Setelah jeda singkat, Ying Wu siap menjelaskan dan menjawab. Namun, sebelum dia dapat berbicara, suara keras tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Bab 2063 Budidaya telah ditekan. Hei hei hei, bajingan, aku mencium aromamu. Pintu keluar tepat di depanmu. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Kamu tidak dapat melarikan diri. Kamu tidak dapat melarikan diri dari bawah hidungku. Benih asli, bawakan aku benih asli, itu milikku, itu milikku. Mendengar suara itu, wajah Wu Yun dan mereka berempat tiba-tiba berubah. Memang saat pertama kali sampai di sini, mereka dikejutkan dengan pemandangan mengejutkan di depan mereka. Dia sebenarnya mengabaikan angin buruk di belakangnya. Baru kemudian dia bereaksi ketika mendengar suara angin jahat. Lari. Wu Yun meraung, memeluk Ying Wu, menggunakan Tianwu Shenlong Step, dan bergegas maju dengan cepat. Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga segera mengikuti. Saat ini, mereka tidak peduli apakah nafas mereka bocor atau tidak. Karena jika Anda bergerak maju sambil menutupi nafas, kecepatan Anda pasti akan jauh lebih lambat. Dalam kondisi seperti ini, melambat tentu sangat berbahaya, karena angin kencang bisa saja datang kapan saja. Mungkin Wu Yun, yang memiliki seni dewa bela diri tertinggi, hampir tidak dapat melakukannya tanpa memperlihatkan auranya dan tidak terlalu mempengaruhi kecepatannya. Tapi Xiao Jin dan Xiao Shenlong tidak bisa melakukannya. Namun, saat bergerak maju dengan kecepatan penuh, kecepatan mereka secara alami sangat cepat. Hanya dalam beberapa ratus tarikan napas, mereka telah berlari ratusan mil. Di belakang, angin jahat akhirnya keluar dari terowongan luar angkasa. Jika ada angin kencang yang normal di tempat ini, Anda dapat mengetahuinya secara sekilas. Namun, sekarang, meski dia melihatnya, dia tidak akan peduli. Karena saat ini yang menjadi sasaran di pikirannya hanyalah Wu Yun dan yang lainnya, hanya benih aslinya, dan selain itu, selebihnya adalah keinginan untuk membunuh. Segera, dia menangkap aura Wu Yun dan orang lain yang sedang berjalan pergi, menggunakan keterampilan tubuhnya, dan mengejar mereka. Tak lama setelah Bat Feng pergi, Yuan Xin juga keluar dari terowongan luar angkasa. Medan Perang Iblis Surgawi, ini sebenarnya adalah medan perang iblis surgawi. Benar-benar ada tempat seperti itu di dunia, haha, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Yuan Xin mengenali tempat ini hanya dengan sekali pandang. Di saat yang sama, entah kenapa, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tertawa begitu liar dan bersemangat. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang dia anggap sebagai harta karun. Kegembiraan Yuan Xin bertahan lama di wajahnya. Setelah dia sedikit tenang, dia terus bergumam pada dirinya sendiri, Wu Lingtian, ini benar-benar kehendak Tuhan. Puluhan ribu tahun yang lalu, Anda menyegel saya. Puluhan ribu tahun kemudian, saya mengikuti jejak murid-muridmu dan menemukan medan perang iblis. Selama aku menemukan benda itu di medan perang iblis, aku akan bisa membuka segelmu. Jika waktunya tiba, maka... Hahaha, hahaha. Mungkin itu adalah karena terlalu bersemangat, Yuan Xin. Aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kata-kataku. Memang benar, meski saya tidak tahu apa yang dibicarakan Yuan Xin. Tapi jika dia benar-benar bisa mematahkan mantra terlarang yang telah menyegelnya selama puluhan ribu tahun dan tidak bisa naik, itu memang sepadan dengan kegembiraan dan kegembiraannya. Pada saat ini, meskipun Yuan Xin juga dapat mendeteksi aura mundurnya Wu Yun, Bat Feng, dan lainnya. Namun, dia tidak mengikuti nafas dan mengejarnya. Setelah berhenti beberapa saat, dia benar-benar terbang ke arah lain. Di tempat lain,
Wu Yun dan orang lain yang berlari di depan merasa semakin lelah saat terbang. Ini bukanlah jenis kelelahan yang timbul karena habisnya kekuatan abadi dalam tubuh. Tapi saat mereka secara bertahap menembus lebih dalam ke medan perang iblis, sepertinya ada kekuatan misterius dan tak terlihat yang menekan mereka. Di bawah penindasan kekuatan ini, tingkat konsumsi kekuatan abadi di tubuh mereka meningkat secara eksponensial. Namun yang benar-benar menakutkan bukanlah percepatan konsumsi kekuatan abadi. Itu karena mereka merasa semakin dalam, kultivasi mereka sepertinya ditekan oleh kekuatan misterius itu. Awalnya, mereka berempat, kecuali Ying Wu, semuanya telah mencapai alam kesengsaraan guntur tingkat 99 dan 81. Namun kini, tingkat kultivasi mereka justru turun kembali ke keadaan normal. Faktanya, selama mereka terus masuk lebih dalam, budidaya mereka akan terus menurun. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya tidak tahu apakah kultivasi saya telah hilang atau ditekan. Mengapa saya merasa seperti kembali ke tingkat ketiga? Akhirnya, Xiao Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Segera, setelah Xiao Jin selesai berbicara, Xiao Shenlong juga menggema, "Ya, saudaraku, saya juga sama. Saya merasa bahwa kultivasi saya telah kembali ke kondisi 99913 tingkat. Kasusnya untukmu juga." Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik, "Saudaraku, apakah kamu juga?" Xiao Jin dan Xiao Shenlong bertanya secara bersamaan. "Ya." Wu Yun mengangguk dan berkata, "Tingkat kultivasi saya juga telah kembali ke tingkat ke-9 dan tingkat ketiga. Dan selama semakin dalam, itu masih menurun. Bahkan, tidak hanya tingkat kultivasi saya. Itu menurun, dan tingkat konsumsi kekuatan abadi di tubuh saya juga meningkat secara eksponensial. Hal yang sama berlaku untuk kami." Xiao Jin dan Xiao Shenlong segera menjawab. Terlebih lagi, mereka berdua menjadi sedikit terengah-engah saat berbicara. Karena Wu Yun memiliki kekuatan abadi yang kuat di tubuhnya, jauh melebihi orang biasa, dia belum terlihat terengah-engah, tetapi dia tidak jauh lebih baik dari Xiao Jin dan yang lainnya. "Ah, kultivasimu telah ditekan, kenapa aku tidak?" Tiba-tiba, suara Ying Wu terdengar. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan tiga lainnya memandang Ying Wu dengan terkejut lagi. "Kakak senior Ying Wu, kultivasimu belum ditekan." Xiao Jin berkata tidak percaya. Dalam pemahamannya, tingkat kultivasi Ying Wu lebih rendah dari mereka, bukankah dia semakin tidak mampu menanggungnya dan harus ditekan? Tampaknya pembatasan di sini yang menekan kultivasi memiliki cakupan terbatas dan hanya efektif bagi mereka yang melebihi cakupan terbatasnya. Ketika mereka bingung, Wu Yun berkata perlahan. Meski tidak menjelaskannya dengan jelas, Xiao Jin dan Xiao Shenlong sama-sama orang pintar. Mereka segera mengerti maksud Wu Yun. Saat ini, senyum gembira muncul di wajah mereka berdua. Sebab, hampir di saat yang bersamaan, mereka memikirkan cara untuk menghadapi angin jahat. "Saudaraku, apa maksudmu?" Bab 2064, Putus Asa. Benar, jika tidak terjadi apa-apa lagi, saat angin jahat datang ke sini, dia juga akan menurunkan tingkat kultivasinya. Meskipun dalam keadaan inkarnasi roh jahat, meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kita, kekuatan tempurnya akan tetap ada. Lebih tinggi dari milik kita. Kita lebih kuat, tetapi jika kita tiga bersaudara bergabung, kita akan mengalahkannya. Wu Yun mengangguk. "Ya, sekarang, kamu tidak perlu takut pada bajingan itu," kata Xiao Jin sambil tersenyum. "Saudaraku, kalau begitu, maka kita tunggu saja di sini, tunggu dia datang, dan bunuh dia. Sekarang level kultivasinya bisa ditekan. Jika kita pergi nanti setelah sampai di sini, kekuatan untuk menekan kultivasi telah hilang, dan itu akan menimbulkan masalah lagi," kata Shenlong kecil. "Ya." Wu Yun mengangguk. Meskipun angin jahat belum mengejarnya, Wu Yun sepertinya bisa mendengar deru angin jahat di belakangnya. "Mungkin tebakanmu salah." Ketiga Wu Yun bersaudara sedang merencanakan bagaimana menghadapi Bat Feng nanti. Suara Ying Wu tiba-tiba terdengar. "Apa maksudmu? Ada apa?" Wu Yun bertanya bingung. "Saya belum yakin, tetapi jika ini benar-benar medan perang iblis, saya khawatir budidaya angin jahat tidak akan bisa ditekan." Ying Wu Dao.
Dia tidak akan ditekan, kenapa? Wu Yun bahkan lebih bingung. Kenapa mereka bisa ditekan tapi Evil Wind tidak bisa? Masalah ini adalah cerita yang panjang, dan apa yang saya tahu hanyalah rumor. Yingwu Dao, selanjutnya, Anda sepertinya telah melupakan satu hal. Kultivasi saya hilang, jadi saya tidak ada kultivasi yang dapat ditekan. Setelah itu mendengar kata-kata ini, Wu Yun dan mereka bertiga tercengang. Memang mereka terlalu gugup dan mengabaikan masalah ini. Budidaya Yingwu telah hilang. Setelah beberapa saat, Yingwu melanjutkan, tetapi yang penting sekarang bukanlah ini. Yang penting adalah mengenai medan perang iblis ini. Saya pernah melihat beberapa catatan tentang tempat ini dalam sebuah buku kuno di dunia peri. Melihat kalimat ini, penggarap asing yang memasuki medan perang iblis surgawi akan mengalami penindasan budidaya mereka. Kecuali mereka menemukan harta langka iblis surgawi untuk melindungi diri mereka sendiri, atau budidaya mereka mencapai puncak alam peri, mereka akan dibebaskan dari hukuman dari menekan budidaya mereka. Tetapi para penggarap di dunia elf dapat dibebaskan dari hukuman karena budidaya mereka ditekan, karena ras elf itu sendiri berevolusi dari ras alien iblis. Wu Yun dan mereka bertiga tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yingwu. Hidup. Setelah Yingwu selesai berbicara, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, apa yang saya lihat hanya begitu banyak, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Adapun Bat Feng, meskipun dia bukan dari saya dunia peri, tetapi dunia roh jahat dan dunia peri saya berasal dari silsilah yang sama, jadi saya tidak tahu apakah angin jahat dapat ditekan dan dikembangkan. Ini, Wu Yun terdiam sesaat. Kakak senior Yingwu, apakah kamu mengatakan bahwa elfmu berevolusi dari ras alien iblis? Xiao Jin sedikit tidak bisa dipercaya. Meskipun dia tidak tahu apa itu alien iblis, hanya dari namanya saja terdengar seolah-olah mereka mungkin orang yang sangat jahat. Mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan Kage dan yang lainnya di dunia elf. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka berada di pihak yang sama dengan Bat Feng dan yang lainnya. Namun, ketika Wu Yun dan yang lainnya penuh dengan keraguan, jawabannya sudah muncul. Sebab, saat mereka terdiam tadi, Bat Feng menyusul mereka. Meski masih agak jauh, jika dilihat dari kejauhan, samar-samar sosok Bat Feng sudah terlihat. Pada saat yang sama, tingkat budidaya angin jahat juga dapat dideteksi. Sebelumnya, mereka meragukan apakah yang dikatakan Yingwu itu benar atau salah. Namun kini tidak perlu diragukan lagi, karena mereka telah melihat angin jahat dan memperhatikan aura budidaya angin jahat. Dia tidak dibungkam. Dia masih mempertahankan aura puncaknya. Bisa dikatakan ada kebocoran di dalam rumah dan hujan sepanjang malam, dan tidak dapat diatasi dengan sendirinya. Sekarang tingkat budidaya telah ditekan, namun angin jahat belum dapat diredam. Lari, teriak Wu Yun. Jika Anda masih di sini sekarang, Anda benar-benar mencari kematian. Jika mereka bertiga bergabung sebelumnya, ketika budidaya mereka belum ditekan, mereka mungkin mampu melawan angin jahat. Belum lagi bisa dikalahkan atau tidak, jika dihadapi beberapa ronde tetap tidak ada masalah. Tapi sekarang, saya khawatir jika mereka bertemu, mereka akan dipukuli sampai mati oleh pihak lain. Bagaimanapun, tingkat budidaya mereka bertiga kini telah ditekan ke tingkat ke-9 dan tingkat ketiga. Dan hal yang paling menakutkan adalah jika mereka terus masuk ke dalam dan meningkatkan kultivasinya, mereka akan terus tertekan. Saat ini, bahkan Wu Yun tidak tahu harus berbuat apa. Memang, dapat dikatakan bahwa kita berada di ujung tali. Terus melangkah lebih dalam, seiring dengan penurunan tingkat kultivasi mereka, kecepatan mereka secara bertahap akan melambat. Apalagi tingkat konsumsi budidaya semakin cepat. Sialan Feng, tapi tidak ada perubahan, setidaknya terlihat seperti ini, dia tidak ada perubahan dari sebelumnya. Meski masih dalam pelarian, mereka tak bisa lagi menjaga jarak seperti dulu. Wu Yun bahkan dapat merasakan bahwa saat mereka semakin dalam, kecepatan penurunan tingkat kultivasi mereka menjadi semakin cepat. Sebelumnya, jarak lebih dari 1000 meter hanya dikurangi hingga tingkat ketiga. Tapi sekarang, jaraknya hanya 100 meter, dan tingkat budidayanya segera turun ke tingkat ke-9. Biarkan ini pergi. Lebih jauh ke dalam,
tingkat kultivasi akan dikurangi dari 99 saat ini menjadi tingkat Taoisme. Itu benar-benar bahaya mematikan. Saya khawatir hanya masalah waktu sebelum saya menyusul. Bajingan kecil, berdiri di sana, serahkan benih aslinya, serahkan benih aslinya. Serangkaian raungan penuh dengan niat membunuh datang dari mulut Bat Feng dari belakang. Sekarang, mendengar suara-suara ini, bahkan Wu Yun merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia bahkan memikirkan apakah dia harus memberikan benih aslinya kepada Bat Feng. Tapi coba pikirkan, rencana ini mungkin tidak berhasil. Sekarang angin jahat menginginkan lebih dari sekedar benih asli. Dengan kata lain, apakah mereka memberikan benih asli ini kepada Evil Wind tidak akan membiarkan mereka pergi. Yingwu, apakah ada cara? Jangan memikirkan hal lain. Misalkan ini adalah medan perang iblis. Lalu pikirkan lagi. Pernahkah Anda melihat instruksi tentang cara melarikan diri dari tempat ini di buku kuno itu? Wu Yun juga tidak berdaya. Kami hanya bisa menaruh harapan pada Yingwu. Dia bukan dewa, dia hanyalah manusia biasa. Ketika dihadapkan pada kesulitan ini, dia tidak punya cara untuk keluar darinya. Kecuali keajaiban terjadi. Namun, di tempat seperti ini, di medan perang kuno yang belum pernah diinjakkan kaki, dari mana datangnya keajaiban? Bab 2065 Situasi putus asa. Tidak, hanya ada catatan terbatas tentang medan perang iblis di buku kuno itu. Saya belum melihat catatan apapun tentang cara meninggalkan medan perang iblis. Yingwu menggelengkan kepalanya. Setelah jeda, Yingwu tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana kalau kamu lari dulu? Tinggalkan aku dan benih aslinya. Dengan cara ini, aku bisa menahannya untuk sementara, dan kamu lari. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Kamu pikir aku ini siapa, Wu Yun? Aku tidak akan meninggalkanmu. Meskipun Yingwu mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan, itu membuat Wu Yun sedikit kecewa dan membuatnya semakin sakit kepala. Namun Wu Yun langsung menolak perkataan Yingwu tentang meninggalkannya. Dia bahkan ingin mengutuk. Saat ini, dia masih mengatakan hal seperti itu. Jika dia ingin mempertahankannya, mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Kamu bajingan, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat dekat datang dari belakang. Tidak ada keraguan bahwa Bat Feng telah menyusulnya, dan dia mungkin berada dalam jangkauan serangan. Tidak bagus. Wu Yun bergumam diam-diam, tetapi saat ide ini muncul di benaknya. Tiba-tiba, kekuatan serangan yang sangat dahsyat melanda dari belakang. Kekerasan dan ganas. Bang, bang, bang. 3 pemboman terdengar. Wu Yun ingin mengingatkan Xiao Jin dan Xiao Shenlong untuk berhati-hati. Namun, sepertinya semuanya sudah terlambat. Sebab, dialah orang pertama yang terkena pukulan tersebut. Saya merasakan sakit yang tajam datang dari punggung saya. Segera setelah itu, dia bahkan mendapat ilusi bahwa tubuhnya sendiri hampir hancur. Dengan kata lain, tubuh energi ini tidak dapat memuntahkan darah. Kalau tidak, saya khawatir ini akan berakhir dengan pertumpahan darah yang sia-sia. Puluhan meter kemudian, Wu Yun menghantam tanah dengan keras. Bahkan Yingwu, yang memeluknya erat, pun terlempar. Meskipun Wu Yun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Yingwu saat dia dipukul. Tapi Yingwu sama sekali tidak memiliki kultivasi, jadi meskipun dia dibuang begitu saja, itu akan menjadi cedera serius. Jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan pada saat pertama, dia berjuang untuk bangun dan berjalan menuju Wu Yun. Namun, dari ekspresinya dan langkahnya yang sedikit angkuh, sudah cukup untuk mengatakan bahwa cederanya tidak serius. Tentu saja, bukan hanya Wu Yun yang terlempar saat ini, nasib Xiao Jin dan Xiao Shenlong tidak jauh lebih baik dari Wu Yun. Sudut mulut mereka terus-menerus mengeluarkan darah. Meski mereka sudah berdiri, bahkan Xiao Jin pun masih menyeringai dan berteriak dengan marah. Namun masih terlihat bahwa cedera Xiao Jin sangat serius. Melihat ekspresi marahnya saat ini, jika dia bisa bertarung, dia akan bergegas maju untuk bertarung dengan Bat Feng. Wu Yun juga berdiri dengan enggan, tapi saat berikutnya dia berdiri. Deru angin jahat datang lagi. Bawakan kepadaku, benih asli. Ini milikku, benih asli.
Pada saat suaranya jatuh, dia melihat sesosok tubuh melintas. Meskipun Wu Yun tidak dapat memastikan, dia secara tidak sadar merasa bahwa sosok itu telah sudah bergerak ke arahnya. Zhu Yingwu bergegas mendekat. Tiba-tiba, hatiku tiba-tiba panik. Jika kakek Wu yang dalam keadaan seperti ini sekarang terkena angin jahat. Biarpun angin jahat tidak menyerang, meski itu hanya tabrakan biasa. Saya khawatir Yingwu juga akan mati. Sialan, Yingwu, hati-hati. Teriak Wu Yun, mengabaikan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Tanpa sadar, dia melompat, mengaktifkan langkah naga dewa bela diri surgawi secara ekstrim, dan menerkam Yingwu. Ledakan. Terjadi pemboman. Semburan rasa sakit lainnya datang. Untungnya, Wu Yun akhirnya berhasil melindungi Yingwu sebelum angin jahat menerpa dirinya. Namun dia tidak berhasil melarikan diri bersama Yingwu. Rasa sakit yang tak terlukiskan datang dari punggungku. Dia merasa punggungnya seperti hancur berkeping-keping. Ini adalah rasa sakit yang tak terlukiskan, jika digambarkan secara fisik seperti patah tulang. Dia merasa semua tulang di punggungnya hancur. Tetapi jika itu adalah tubuh energinya, punggungnya akan hancur berkeping-keping, mungkin sebuah lubang akan meledak. Singkatnya, jika dia tidak menggendong Yingwu, Wu Yun akan langsung pingsan. Saudaraku, saudaraku. Suara Xiao Jin dan Xiao Shenlong terdengar, dan kemudian mereka berdua bergegas menuju Bat Feng terlepas dari segalanya. Wu Yun berguling-guling di tanah sambil memegangi Yingwu, lalu segera berbalik, memegang Yingwu di satu tangan, menopang tanah dengan tangan lainnya, dan melompat ke depan. Dengan lompatan ini, mungkin mereka telah mencapai tempat yang aman. Tapi mungkin juga tidak. Namun, dia tidak melangkah lebih jauh karena dia tidak punya tenaga lagi. Meskipun dia belum sadar, dia baru saja sadar. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Dia sepertinya mendengar auman Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Saya juga sepertinya mendengar suara Xiao Jin dan Xiao Shenlong bertarung melawan angin jahat. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk berdiri dan melihat. Wu Yun, kamu tidak ingin mati, kamu tidak bisa mati. Ayo pergi, aku akan membawamu pergi, aku menyakitimu, bangun, bangun. Di telinganya, suara Yingwu terdengar samar-samar. Suara itu penuh keputusasaan, penuh rasa menyalahkan diri sendiri, dan penuh kesedihan. Wu Yun awalnya ingin berdiri dan menghibur Yingwu, memberitahunya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atau bersedih, dan dia baik-baik saja. Tapi dia tetap tidak bisa bertahan. Pikirannya tenggelam, dia tidak bisa lagi bertahan dan kehilangan kesadaran. Sebelum kehilangan kesadaran, Wu Yun merasakan nafas hidupnya berlalu dengan cepat. Ia lewat dengan gila-gilaan dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Bahkan ketika dia memejamkan mata, dia seperti melihat dunia bawah, neraka, dan tujuan abadinya setelah kematian. Wu Yun. Yingwu meraung histeris sekuat tenaga. Dan suara Yingwu juga membuat Xiao Jin dan Xiao Shenlong khawatir. Mereka berdua baru saja tertiup angin jahat lagi. Semuanya terluka parah. Mendengar suara Yingwu, mereka tidak menoleh ke belakang, tetapi mereka sudah menyadari apa yang terjadi. Duka, putus asa, amarah, dan segala macam emosi tiba-tiba melonjak ke dalam hati mereka. Saudaraku, mereka berdua meraung pada saat yang sama, hampir histeris. Tapi tidak peduli betapa marahnya keduanya, mereka tampak sedikit tidak berdaya. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Dalam sekejap, dia ditekan oleh suara arogan Bat Feng. Bab 2066 Keajaiban, bukan mati. Wu Yun, bangun. Kakak, aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tapi secara samar-samar, Wu Yun sepertinya mendengar Yingwu, Xiao Jin dan Xiao Shenlong memanggil dia di telinganya. Hanya saja cederanya terlalu serius dan badan terlalu lemah. Wu Yun mencoba yang terbaik untuk membuka matanya berkali-kali, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Namun, suara di telingaku terus berdenging sesekali. Terlebih lagi, secara samar-samar, dia sepertinya bisa mendengar deru angin jahat dan gemuruh pemboman yang terus-menerus. Namun lambat laun, Wu Yun pingsan lagi. Dia tidak bisa mendengarnya lagi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi kali ini, Wu Yun sepertinya menjadi lebih baik.
Namun kali ini, teriakan Yingwu, Xiao Jin dan yang lainnya tidak terdengar lagi. Yang terdengar hanyalah deru angin jahat yang masih tak henti-hentinya. Apakah aku belum mati? Wu Yun bertanya dalam benaknya. Tapi dia tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jika dia bilang dia masih hidup, dia tidak bisa mempercayainya. Sebab, sebelum ia koma, ia dengan jelas menyadari bahwa nafas hidupnya hilang dengan cepat. Tanpa keajaiban, ia pasti tidak akan mampu bertahan dalam keadaan seperti itu. Tetapi jika dia sudah mati, dia tidak hanya mendengar Xiao Jin dan yang lainnya memanggilnya, tetapi juga suara angin jahat yang menderu-deru. Bahkan hingga saat ini, dia masih bisa mendengar deru angin jahat. Bahkan jika dia mati, Xiao Jin dan yang lainnya semuanya mati, tidak mungkin angin sialan itu mati, bukan? Dan karena itu, Wu Yuncai menjadi semakin bingung, dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Setelah merenung sejenak, Wu Yun diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, dia harus membuka matanya untuk melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Tarik napas dalam-dalam dan gertakkan gigi Anda. Dia mencoba menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang, tetapi dia tidak datang lebih dulu dan benar-benar mengaktifkan teknik tersebut. Lalu, dengan paksa, dia tiba-tiba membuka matanya. Tapi saat ini, dia masih sangat lemah. Namun, apa yang dilihatnya setelah membuka matanya juga membuatnya cukup bersyukur. Karena, saat dia membuka matanya, Yingwu, Xiao Jin, dan Xiao Shenlong, 3 wajah, muncul hampir bersamaan. Ketiga wajah ini juga terlihat sangat lemah. Wajah mereka pucat dan tidak berdarah, tapi yang pasti mereka masih hidup. Ah, Xiao Jin, Xiao Shenlong, kakak senior Yingwu. Mungkin karena kegembiraan saat itu, Wu Yun tiba-tiba duduk seolah sedang mengingat kembali. Namun, begitu dia duduk, gelombang rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, ada perasaan yang cukup membuatnya hampir pingsan lagi, menyapu seluruh lautan kesadaran. Tubuhnya lemas dan dia terjatuh lagi. Saudaraku, Xiao Jin dan Xiao Shenlong memanggil dengan cemas dan dengan cepat mendukungnya. Tidak, aku baik-baik saja. Wu Yun melambaikan tangannya, dan setelah menstabilkan darah di tubuhnya, dia bertanya dengan lemah, kalian bertiga, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Di mana angin jahat itu? Kenapa dia tidak bunuh kami? Saudaraku, bajingan tua itu masih di sana, seperti ini, dia, Xiao Jin tidak sabar dan banyak bicara, tapi dia tidak mengatakan apapun. Informasi yang Wu Yun pelajari dari mulut Xiao Jin adalah bahwa angin jahat masih ada dan tidak membunuh mereka, itu saja. Selebihnya hanyalah hinaan dan omong kosong yang tidak sesuai batasan. Untungnya, Xiao Shenlong menghentikan Xiao Jin tepat waktu. Menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak akan bisa menjelaskannya sampai besok. Mendengar jawaban Xiao Shenlong, Xiao Jin mungkin tahu bahwa dia agak bertele-tele, jadi dia tutup mulut. Segera, Shenlong kecil menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Wu Yun. Setelah mendengar ini, Wu Yun akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Memalingkan kepalanya dengan susah payah, dia melihat sekeliling. Benar saja, seperti yang dikatakan naga kecil itu, berpusat di sekitar tempat mereka berada, ada perisai energi transparan seluas sekitar 20 meter. Dan perisai energi ini dilepaskan oleh benih aslinya. Melihat Yingwu lagi, saat ini, benih asli melayang di atas kepala Yingwu. Saat ini, Yingwu sedang menatapnya, tetapi dia dalam kondisi meditasi. Bahkan terlihat dengan mata telanjang, aliran energi mengalir deras menuju tubuh Yingwu. Apa yang terjadi, kakak senior Yingwu, kamu? Wu Yun sedikit terkejut, bukankah tingkat kultivasi Yingwu sudah hilang? Jadi bagaimana situasinya sekarang? Saya sembuh, berkat benih asli ini, kata Yingwu sambil tersenyum. Wu Yun membuka matanya, agak tidak bisa dimengerti. Yingwu Dao, pada saat itu, kamu tidak sadarkan diri, dan angin jahat bertiup ke arahku. Xiao Jin dan Xiao Shenlong ingin datang untuk melindungiku. Tetapi pada saat kritis ini, benih asli yang saya kumpulkan di penyimpanan ring, tiba-tiba ia terbang keluar dari ring penyimpananku. Kalau begitu, inilah yang kamu lihat sekarang. Itu tidak hanya menghalangi angin buruk bagi kami, tetapi juga menyembuhkan lukaku.
Sekarang, kembalikan kultivasiku. Benih yang primitif. Wu Yun berkata dengan terkejut. Sebelumnya, dia tahu bahwa dalam situasi ini, tanpa keajaiban, akan sulit bagi mereka untuk lepas dari angin jahat. Tentu saja, dia juga memikirkan apakah keajaiban akan terjadi. Namun, saya tidak pernah menyangka ini akan menjadi keajaiban. Di luar dugaan, benih primitif ini ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, yang paling membuat Wu Yun bersemangat adalah bahwa di bawah perlindungan benih primitif ini, budidaya mereka tidak ditekan. Berbalik ke belakang, dia melirik angin jahat gila di luar perisai. Aneh rasanya mengatakan bahwa sudah beberapa jam berlalu, namun angin jahat ini masih dapat mempertahankan keadaan yang sama seperti sebelumnya dalam keadaan gila seperti itu. Orang ini memiliki latar belakang yang sangat dalam. Bisik Wu Yun, bahkan tidak repot-repot melihat lagi. Saudaraku, jangan khawatir. Orang itu tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Perisai ini sangat kuat, kata Xiao Jin, mungkin karena dia khawatir Wu Yun akan khawatir. Ya, Wu Yun mengangguk dan kemudian bertanya. Bab 2067 akhiri saja. Bagaimana kabar kalian berdua? Apakah lukanya serius? Wu Yun bertanya. Dan Xiao Jin menjawab, kami baik-baik saja, oke. Meskipun kami menderita beberapa luka, lukanya jauh lebih ringan daripada kamu. Ya, Wu Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu sembuhkan lukamu dulu. Sekarang, dengan angin jahat, aku khawatir kita tidak akan bisa keluar. Aku akan merawat lukaku dulu sebelum membuat rencana lain. Ya, saya mengerti, saudara. Melihat Wu Yun pada dasarnya baik-baik saja, Xiao Jin dan Xiao Shenlong benar-benar lega. Kali berikutnya adalah proses penyembuhan yang panjang. Bagaimanapun, luka yang mereka derita tidaklah ringan. Kecuali Yinghu mendapatkan kekuatan benih asli dan pulih dari lukanya dengan mudah. Mereka bertiga harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk pulih dari cedera mereka. Tentu saja, kecepatan pemulihannya akan jauh lebih lambat. Terutama Wu Yun, yang punggungnya berlubang karena angin jahat. Meskipun ini adalah tubuh energi, lebih mudah untuk dipulihkan daripada tubuh fisik, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah lubang yang besar, bagaimana dapat dipulihkan dengan mudah. 2 hari penuh. Itu tidak cukup untuk mengembalikannya ke tampilan aslinya. Tapi sepertinya baru pulih, dan luka dalam yang sebenarnya belum juga sembuh. Butuh 3 hari lagi, 5 hari penuh, sebelum luka Wu Yun akhirnya sembuh. Berkat kekuatan seni Dewa Bela Diri Taisang. Jika tidak, cedera sebesar ini tidak akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih. Setelah beberapa hari ini, luka Xiao Jin dan Xiao Shenlong hampir pulih. Hanya Yinghu yang tetap diam dalam keadaan diberi makan oleh benih aslinya. Dari luar, samar-samar terlihat bahwa budidaya Yinghu telah pulih sepenuhnya dan secara bertahap meningkat. Setidaknya, Wu Yun jauh lebih kuat saat melihatnya dibandingkan saat dia dikejar sebelumnya. Saudaraku, adakah yang bisa kita lakukan sekarang? Xiao Jin bertanya, jika kita bertarung, bahkan dengan perlindungan benih primitif ini, budidaya kita tidak lagi ditekan, tapi saya khawatir akan sulit untuk mengalahkan benih tua ini. Bajingan. Ya. Wu Yun mengangguk, lalu berkata, jadi, karena ada benih primitif yang melindungi kita, mengapa kita harus lari? Jika kamu tidak lari, mengapa menunggu di sini? Xiao Jin terkejut, lalu berkata, tunggu sampai dia mati termakan. Tetapi orang ini tidak tahu apakah dia lahir di tahun kerbau di kehidupan sebelumnya. Sudah beberapa hari dan dia masih sama seperti sebelumnya. Tampaknya kekuatannya belum terkuras sama sekali. Wu Yun dia mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu berkata, saya pikir ini mungkin ada hubungannya dengan inkarnasi roh jahat yang dia gunakan. Apa yang dia andalkan pada saat ini seharusnya bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan roh jahat ini. Namun, apapun yang terjadi padanya, itu tidak lagi penting bagi kita. Aku punya rencana sekarang. Rencana apa, kakak? Tanya Shenlong kecil. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memulihkan tubuh saya dan meningkatkan kultivasi saya. Wu Yundao berkata, jika Anda ingin benar-benar melarikan diri, selain meningkatkan kultivasi Anda dan kemudian membunuhnya, semuanya palsu.
Bahkan jika kita memang demikian. Sekarang jika kamu mencoba melarikan diri, dia akan tetap mengejarmu. Daripada melakukan ini, lebih baik akhiri saja. Akhiri. Xiao Jin berkata dengan heran, saudaraku, di mana kita bisa meningkatkan kultivasi kita sekarang? Saya khawatir tidak perlu 1 atau 2 hari untuk meningkatkan kultivasi saya untuk melampaui dia, kan? Tentu saja itu tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Wu Yundao berkata, tetapi Anda lupa, aku menggali pembuluh darah itu sebelumnya. Apakah ada begitu banyak batu abadi kubah surgawi? Batu abadi kubah surgawi, ya, aku lupa tentangnya. Xiao Jin berkata dengan penuh semangat. Kemudian, dia dan Shenlong kecil saling memandang, karena mereka sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Wu Yun. Tapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selama ini, saya akan berterima kasih kepada kalian berdua karena telah waspada. Wu Yundao berkata, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, segera bangunkan saya. Saya mengerti, saudara, jangan khawatir dan lanjutkan. Omong-omong, aku tidak sabar untuk melihatmu memulihkan tubuhmu sesegera mungkin. Kamu terlihat seperti ini sekarang, sejujurnya, ini agak jelek, kata Xiao Jin sambil mulut rata. Haha. Wu Yun tersenyum tak berdaya. Segera, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan lambaian lengannya, sesaat kemudian, sejumlah besar batu surgawi abadi muncul di depannya. Langkah pertama adalah memulihkan fisik tubuh. Metode yang dia ketahui sebelumnya adalah menggunakan sejumlah besar batu surgawi abadi dan kekuatan kesengsaraan guntur untuk memulihkan tubuh fisik secara bertahap. Tapi sekarang, dia tidak mengalami bencana petir. Selain itu, metode pemulihan tubuh fisik melalui baptisan kesengsaraan guntur tidak dapat diterapkan padanya sekarang, terlalu lambat. Tentu saja, karena menurut Anda metode ini terlalu lambat, itu membuktikan bahwa Wu Yun secara alami memiliki metode lain. Dan metode ini diajarkan kepadanya oleh Dewa Perang. Metode ini jauh lebih cepat daripada menggunakan kesusahan guntur untuk pulih. Demikian pula, lebih sederhana. Namun, konsekuensi dari kecepatan yang lebih cepat dan pengoperasian yang lebih sederhana adalah tingkat keberhasilannya jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan kesengsaraan guntur. Jika memungkinkan, Wu Yun secara alami lebih suka menggunakan kesengsaraan guntur untuk membaptis. Tapi, sekarang, jelas peluang seperti itu tidak ada. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengambil jalan ini. Dan cara ini adalah dengan terlebih dahulu menyiapkan batu abadi kubah surgawi dalam jumlah yang cukup. Kira-kira ditempatkan dalam bentuk manusia. Kemudian, dia perlahan-lahan mengintegrasikan kekuatannya sendiri ke dalam batu abadi kubah surgawi yang telah disiapkan. Tentu saja, segala upaya harus dilakukan untuk mengintegrasikan segala sesuatu ke dalamnya. Dengan kata lain, transfer kekuatan Anda sendiri ke batu abadi kubah surgawi. Karena kekuatan maha kuasa dari batu abadi kubah surgawi dapat langsung diubah menjadi tubuh fisik ketika kondisi tertentu terpenuhi. Bahkan bagian dalam, meridian, dan semua yang dibutuhkan tubuh fisik dapat disembuhkan dengan batu abadi kubah surgawi. Asalkan syarat-syarat yang dipersyaratkan dapat dipenuhi. Nama batu suci No. 1 di alam abadi ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Selama ini, formasi khusus yang diajarkan kepadanya oleh Dewa Perang juga harus diatur di sekelilingnya. Dan formasi ini adalah kunci untuk menciptakan apa yang disebut kondisi tertentu bagi Wu Yun dan menstimulasi kekuatan maha kuasa dari batu abadi kubah langit. Berikutnya sukses tidaknya hanya bisa bergantung pada kehendak Tuhan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Wu Yun menggunakannya, atau bahkan kontak pertamanya dengannya. Oleh karena itu, dia sendiri tidak tahu apakah dia bisa berhasil atau tidak. Tentu saja, bagaimanapun juga, karena Wu Yun telah memutuskan untuk melakukannya, dia harus percaya diri. Betapapun tinggi risikonya, tinggi atau rendahnya tingkat keberhasilannya, pertama-tama ia harus memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah prasyarat untuk apapun yang Anda lakukan. Bab 2068 membentuk kembali tubuh. Namun, begitu Anda memiliki kepercayaan diri, Anda juga memerlukan metode dan upaya yang berlipat ganda untuk berhasil. Adapun Wu Yun sekarang, dia sudah memiliki kepercayaan diri, metode, dan ajaran dari Dewa Perang.
Oleh karena itu, yang terpenting adalah melihat bagaimana dia mengendalikan semua ini. Secara bertahap, Wu Yun menempatkan batu abadi kubah surgawi yang dia peroleh menjadi bentuk humanoid di depannya. Tentu saja ini baru permulaan. Setelah beberapa saat, Wu Yun menarik napas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan memikirkan metode yang diajarkan kepadanya oleh Dewa Perang berkali-kali dalam pikirannya. Secara khusus, formasi khusus sebelum memulai langkah muncul berulang kali di benak Wu Yun. Hingga ia merasa sudah mengetahui semua langkah formasi ini. Setidaknya itulah yang dia rasakan. Saat ini, dia baru mulai mengambil tindakan. Adapun nama yang disebut formasi khusus ini, Wu Shen tidak mengatakannya, dan Wu Yun tidak tahu. Sebab, formasi ini memang merupakan formasi yang belum pernah dieksposnya sebelumnya. Dengan kata lain, itu adalah jenis formasi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan menguasai langkah-langkah pengoperasian formasi ini berulang kali dalam pikirannya sebelum dia berani mengoperasikannya. Tentu saja tidak masalah. Namun jika sesuai dengan formasinya, cara terbaik adalah mendapatkan sari darahnya sendiri, yang tentu saja merupakan yang terbaik. Tentu saja, mustahil baginya untuk memiliki esensi darah sekarang. Jika dia telah menyimpan sebagian esensi darahnya sebelumnya, lalu menggunakannya sekarang saat menyiapkan formasi, efeknya pasti akan luar biasa. Tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan kejadian ini akan terjadi hari ini? Oleh karena itu, esensi dan darah secara alami tidak mungkin ditemukan. Tapi puaslah dengan hal terbaik berikutnya. Tanpa sari darah, masih ada cara lain. Hanya saja dampaknya akan relatif lebih buruk. Yaitu menggunakan sari aslinya sendiri untuk menggantikan sari dan darah. Yang disebut esensi asli adalah sejenis kekuatan yang melampaui budidaya kekuatan abadi dan hanya ada di tubuh Wu Yun. Dengan kata lain, setiap orang dapat mempunyai hakikat asal, tetapi sama halnya, hakikat asal setiap orang berbeda. Segera, Wu Yun melepaskan esensi aslinya. Langkah naga dewa bela diri surgawi dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sesuai dengan persyaratan formasi, Wu Yun dengan cepat menanamkan esensi aslinya di 5 tempat berbeda di tanah di sekitar batu abadi surgawi yang dia tempatkan dalam bentuk manusia sesuai dengan aturan 5 elemen langit dan bumi. Lalu, aku baru saja mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ini kira-kira sesuatu yang mendalam dan sulit untuk dipahami, condong ke arah rune dan mantra. Kecuali dirinya sendiri, akan sulit bagi orang lain untuk memahaminya. Seluruh proses mungkin memakan waktu hampir setengah jam. Xiao Jin dan Xiao Shenlong di samping memandang Wu Yun dengan mata yang tidak bisa dimengerti saat mereka menyelesaikan semua ini. Dan ketika Wu Yun berhenti dan menghela nafas lega, dia melihat seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Saya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang saya melihatnya melalui pantulan cahaya, dan ternyata itu adalah diagram Tai Chi Bagua. Seluruh diagram Tai Chi Bagua diselimuti batu surgawi dalam bentuk manusia. Bahkan langkah Wu Yun untuk membangun kembali tubuhnya belum dimulai. Namun jika dilihat sekilas, di bawah pantulan cahaya diagram Tai Chi Bagua, batu langit berbentuk manusia tersebut tampak hidup. Xiao Jin tidak terlalu memikirkannya dan menganggapnya sukses. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Saudaraku, bukan. Sangat mudah untuk membentuk kembali tubuh kamu. Diam, monyet." Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia segera dihentikan oleh si kecil. Naga, belum dimulai. Ini hanya ilusi. Keadaan saat ini hanya bisa membuktikan bahwa semuanya berada di jalur yang benar dan tidak ada masalah. Tunggu sebentar. Seperti yang diharapkan, langkah selanjutnya adalah langkah terpenting, kata Xiao Shenlong. Oh, Xiao Jin menghela nafas tak berdaya. Benar saja, tak lama kemudian, Wu Yun kembali ke posisi semula dan duduk bersila. Lambat laun, di bawah kendalinya, gelombang kekuatan miliknya perlahan mengalir menuju tumpukan batu langit berbentuk manusia di tanah. Namun, meskipun kekuatan ini dapat digunakan dalam pertarungan sebenarnya, kekuatan tersebut juga merupakan benda yang tidak dapat dilihat atau disentuh. Oleh karena itu, meskipun Xiao Jin dan Xiao Shenlong menonton tanpa berkedip, mereka tidak dapat melihat apa yang sedang dilakukan Wu Yun saat ini.
Tentu saja masih bisa dideteksi melalui persepsi. Aura di tubuh Wu Yun perlahan dan perlahan melemah. Sebaliknya, tumpukan batu abadi langit di tanah mulai bertambah kuat. Xiao Jin dan Xiao Shenlong tidak bodoh, meskipun mereka tidak dapat melihatnya, mereka dapat menebak secara kasar apa yang sedang dilakukan Wu Yun saat ini dari situasi saat ini. Tentu saja mereka tidak berani menyela atau menyela mengenai masalah ini. Aku hanya bisa menonton dengan tenang, sesekali memandangi angin jahat yang masih menderu-deru di luar perisai untuk melihat apakah ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Proses yang harus dilalui Wu Yun secara alami lambat. Faktanya, dari kondisi saat ini, pasti sangat lambat. Minimal 10 hari setengah, dan maksimal beberapa bulan. Itu mungkin. Karena dia hanya bisa secara perlahan mengontrol kekuatan di tubuhnya sedikit demi sedikit dan mengintegrasikannya ke dalam batu abadi kubah surgawi. Jika terlalu cepat maka akan terjadi kehilangan kekuatan. Bahkan jika dia berhasil saat itu, kekuatannya akan turun secara signifikan. Ini jelas bukan hasil yang ingin dilihat Wu Yun. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak boleh peduli dengan waktu, dia harus memperlambat. Bab 2069 membentuk kembali tubuh 2. 1 hari, 2 hari, 10 hari. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Di luar, pergerakan angin jahat tampaknya tidak sekuat sebelumnya. Namun keadaannya tidak berubah sama sekali dari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah dia sadar atau tidak dalam keadaan ini. Sekarang angin jahat benar-benar tahu bagaimana bermeditasi beberapa saat setelah menyerang perisai beberapa saat. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Hei, Saudara Aaron, katakan padaku, apa yang terjadi dengan bajingan kecil ini, Feng jahat. Dia menyerang dengan gila-gilaan sebelumnya, tapi sekarang, dia sepertinya sudah sadar kembali. Xiao Jin melihat keluar perisai dengan curiga. Kata Bat Feng yang sedang bermeditasi dan melakukan pranayama. Saya tidak tahu. Abaikan dia. Kita hanya perlu memastikan tidak ada masalah dengan perisainya. Kata Shenlong kecil. Saat berbicara, matanya dan Xiao Jin hampir bersamaan beralih ke Yingwu yang sedang bermeditasi tidak jauh dari Wu Yun. Kini, kekuatan Yingwu mengejar mereka berdua. Bahkan telah mencapai titik 39 kesengsaraan surgawi. Namun, Yingwu telah mencapai 39 kesengsaraan surgawi, tetapi belum ada guntur yang datang. Aneh untuk sedikitnya. Namun, ketika aku memikirkannya, aku merasa lega. Bagaimanapun, kekuatan Yingwu bukanlah sesuatu yang bisa ditingkatkan secara normal. Dia dipromosikan dengan bantuan batu peri langit. Oleh karena itu, bencana alam yang dialaminya tidak dapat ditangani dengan akal sehat. Pada saat itu, semua bencana bisa terjadi bersamaan. Bagaimanapun, 10 hari telah berlalu, dan sekarang kekuatan Yingwu masih meningkat. Adapun Wu Yun. Setelah 10 hari, sekarang terlihat jelas bahwa kekuatan tubuh energi Wu Yun setidaknya setengah lebih lemah dari sebelumnya. Dan tumpukan batu abadi langit di tanah semakin kuat. Bahkan aura yang terpancar darinya, selain kuat, juga mulai bercampur dengan aura Wu Yun. Dan batu surgawi abadi itu sendiri, di bawah cahaya diagram Tai Chi Bagua, tampaknya mulai terhubung dan menyatu secara bertahap. Tampaknya prototipenya sudah terlihat, tapi itu hanya ilusi samar-samar. Prototipenya belum terungkap. Sekarang, Wu Yun bahkan belum menyelesaikan penanaman kekuatan. Setelah power infuse selesai, masih ada langkah penting yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk memikirkan pembentukan kembali tubuh fisik sekarang. Waktu berlalu menit demi detik lagi. Kelihatannya lambat, namun nyatanya secepat api. Bahkan sebelum Anda menyadari berlalunya waktu, waktu telah hilang. Dalam sekejap mata, 10 hari lagi. 10 hari kemudian, Bat Feng melanjutkan keadaan sebelumnya, terkadang mengutuk dan menyerang, terkadang diam-diam memulihkan diri, tetapi momentum keseluruhan tidak berkurang sama sekali. Yingwu juga mempertahankan keadaan sebelumnya. Hanya saja tingkat kultivasinya jauh lebih kuat dari sebelumnya, sepertinya dia akan melewati 5 atau 9 kesengsaraan surgawi. Dan Wu Yun, tidak banyak energi yang tersisa di tubuh energi itu. Hampir semua energi telah diintegrasikan ke dalam batu abadi Tianxiong olehnya.
Dapat dikatakan bahwa yang tersisa dari tubuh energi saat ini hanyalah cangkang kosong. Dan dengan sinar terakhir, nafas milik Wu Yun keluar dari tubuh energinya. Ledakan. Sedikit suara terdengar, dan tubuh energinya benar-benar menjadi cangkang kosong. Ia masih mempertahankan energi yang dapat dipertahankannya, tetapi kekuatan Wu Yun telah hilang. Dapat dikatakan bahwa semua kekuatan milik Wu Yun telah diintegrasikan ke dalam batu abadi langit di bawah. Dan dengan integrasi sinar kekuatan terakhir Wu Yun, diagram Tai Chi Bagua yang digantung di atas batu abadi di langit sekali lagi meletus dengan cahaya menyilaukan yang hampir menyilaukan. Di saat yang sama, ia juga berputar dengan keras. Dan saat berputar, cahaya yang menyilaukan itu menjadi semakin terang. Sangat terang, bahkan Xiao Jin dan Xiao Shenlong yang tidak jauh darinya tidak dapat lagi melihat langsung ke tempat itu. Diagram berputar Tai Chi Bagua dan formasi di tanah bergabung menjadi satu. Batu abadi kubah surgawi, yang telah terintegrasi dengan semua kekuatan Wu Yun, sepenuhnya diselimuti di dalamnya. Xiao Jin dan Xiao Shenlong di luar tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di dalam. Yang bisa dilihat hanyalah cahaya yang menyilaukan dan gelombang kekerasan yang mengelilingi area itu, yang terus-menerus menyapu area tersebut. Faktanya, bukan hanya mereka, tetapi Wu Yun juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, yang ditunggunya saat ini adalah kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi selanjutnya tidak lagi berada dalam kendalinya. Meskipun jiwanya samar-samar dapat mendeteksi bahwa batu abadi kubah surgawi perlahan berubah. Mereka tampaknya perlahan berevolusi dari batu menjadi daging, meridian, tulang, dan banyak lagi. Tapi ini hanyalah perasaan yang sangat samar. Wu Yun tidak tahu persis apa yang terjadi dan apakah semuanya masih dalam batas terkendali dan normal. Dia hanya bisa mengandalkan formasi yang dia buat sebelumnya untuk bekerja dengan sempurna. Diharapkan juga tidak terjadi kecelakaan selama evolusi batu abadi kubah surgawi. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi proses yang sangat panjang. Bahkan mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan kekuatan kultivasi sebelumnya. Namun, mungkin tidak memakan waktu lama, bisa lebih cepat, atau bahkan hanya beberapa jam saja. Karena ini sudah merupakan proses yang tidak ada kendali manusia dan tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Bab 2070 Perubahan tak terduga. Waktu berlalu menit demi detik. Saat ini, orang-orang di sekitar Wu Yun berada dalam kondisi yang sama. Cahaya menyilaukan menyelimuti, dan kekuatan kekerasan mengamuk. Dalam sekejap mata, itu adalah 2 hari penuh lagi. Wu Yun tidak berubah sama sekali. Bahkan jiwanya sempat memasuki koma bawah sadar. Sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan perubahannya sendiri, tapi sekarang, dia tidak bisa lagi merasakannya. Ini, saya khawatir, sebenarnya disebut semuanya tergantung kehendak Tuhan. Saudara Aaron, katakan padaku, kakak laki-laki tertua telah berada dalam kondisi ini selama beberapa hari. Pandangan kita tertutup oleh cahaya peta Tai Chi Bagua, dan kita tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan kakak laki-laki tertua. Saya katakan, tidak ada yang akan terjadi. Terjadi padanya. Apakah ada masalah? Di dalam perisai, Xiao Jin merenung dengan cemas. Bah, kamu berkokok. Xiao Shenlong memelototi Xiao Jin dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada kakak? Selama beberapa hari, keadaan ini tetap sama tanpa perubahan apapun. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bisakah kamu tetap dalam keadaan yang sama selama beberapa hari? Benar-benar tidak masuk akal. Ini. Wajah Xiao Jin memerah ketika Xiao Shenlong memarahinya, aku tidak mengkhawatirkannya. Kakak laki-laki. Oke, jangan. Kamu berbicara omong kosong. Shenlong kecil berkata, tunggu sebentar lagi. Saudara Jiren Tianxiang, tidak akan ada yang salah. Ya, Shenlong kecil mengangguk. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. 5 hari telah berlalu sejak Wu Yun memasuki kondisi ini. Adapun Wu Yun, masih belum ada gerakan. Di pihak Yingwu, kecuali tingkat kultivasinya perlahan meningkat, tidak ada masalah. Oh, kakak, sudah berhari-hari dan masih belum ada gerakan. Kata Xiao Jin sambil menggaruk kepalanya tanpa daya.
Saat ini, Xiao Jin sering mengatakan ini, dan Xiao Shenlong bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya. Selalu perhatikan angin buruk di luar. Namun, kali ini sepertinya agak tidak biasa. Pada saat kata-kata Xiao Jin jatuh, tiba-tiba, ekspresi Xiao Jin tiba-tiba berubah. Sambil mendorong Shenlong kecil, dia berkata dengan panik, "Hei, saudara Aaron, sepertinya ada yang tidak beres, lihat." Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Jin selalu seperti ini dari waktu ke waktu, dan Shenlong kecil pun mengalami hal yang sama. Hampir mati rasa. Tanpa menoleh, dia memutar matanya dan mengutuk, "Hei, monyet, apakah kamu kesal? Bisakah kamu bersabar? Ini benar-benar sarang monyet. Bahkan binatang mitosmu tidak dapat menyingkirkan masalah bau busuk ini." Kecemasan monyet. Sikap Xiao Shenlong terhadap Xiao Jin mirip dengan anak laki-laki yang menangis serigala. "Hei, tidak." Xiao Jin sedikit cemas. Lihat, kali ini nyata." Xiao Shenlong mendorong lengan Xiao Jin menjauh dan hendak berbicara, tetapi dari sudut matanya, dia melirik ke arah Xiao wajah Jin. Dilihat dari wajah Xiao Jin, ini sepertinya bukan sebuah kepura-puraan, apa yang terjadi kali ini sepertinya agak tidak biasa. "Ah, kakak," seru Shenlong kecil tanpa sadar, lalu menoleh dengan tajam. Baru setelah itu aku tahu kalau kali ini, Xiao Jin benar-benar tidak bercanda. Saya melihat bahwa pada saat ini, cahaya terang yang semula memenuhi lingkungan Wu Yun mulai berubah. Perubahan terbesar belum lagi energi di sekitar Wu Yun. Sebelumnya, energi ini berwarna biru sian, meskipun agung dan tampak kejam, namun umumnya tidak agresif. Tapi sekarang berbeda. Warnanya mulai berubah. Dari sebelumnya biru-biru, lama-kelamaan berubah menjadi hitam ungu. Apalagi tidak lagi sekedar kerusuhan, malah sudah mulai terjadi kerusuhan. Meski cakupan kekerasannya masih terbatas pada wilayah sekitar Wu Yun, namun tidak menjarah wilayah sekitarnya. Tapi ada sesuatu yang salah dengan pemandangan di depanku. Xiao Jin dan Xiao Shenlong melangkah mendekat, tapi tidak berani terlalu dekat. Bukan karena hal lain, tapi karena dia khawatir mengganggu Wu Yun. "Oh, saudara Aaron, apa yang bisa kita lakukan? Ayo masuk dan lihat, saudara." Xiao Jin menjadi semakin khawatir, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia ragu-ragu. Sebelumnya, ketika tidak terjadi apa-apa, dia bisa bercanda dengan mudah dan santai. Tapi sekarang, ada masalah nyata. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini lagi, karena takut dia benar-benar akan menjadi mulut gagak. "Kamu tidak bisa pergi, jangan pergi." Xiao Shenlong melirik Xiao Jin, khawatir dia akan membuat kesalahan, dan memperingatkan, hal-hal ini di luar kemampuan kita. Kita hanya bisa mengandalkan kakak dalam segala hal. Jika kita masuk begitu tiba-tiba, jika kakak laki-laki tertua kita, yang tidak memiliki masalah sama sekali, mendapat masalah, bukankah kita akan merugikannya? Ya, Xiao Jin mengangguk, tetapi kekhawatiran di wajahnya tidak bisa dirahasiakan sama sekali. Saat dia menyaksikan, kekuatan hitam dan ungu serta ritme kekerasan menjadi semakin sering dan menakutkan. Sekarang, bahkan Xiao Jin dan Xiao Shenlong, yang berdiri sekitar 10 meter, sudah merasakannya. Terlebih lagi, kekuatan kekerasan ini sangat menakutkan. Ia memiliki kemampuan membunuh yang sangat kuat. Xiao Jin dan Xiao Shenlong bahkan secara samar-samar merasa bahwa jika seseorang berada di pusat kekuatan penjarahan ini saat ini, saya khawatir mereka berdua pun tidak akan selamat. Saat mereka menyaksikan, ekspresi cemas di wajah mereka menjadi semakin intens. Adapun Wu Yun, masih belum ada gerakan. Sementara keduanya khawatir, mereka juga memikirkan apakah ada cara untuk membantu Wu Yun. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka ketahui, bahkan bisa dikatakan mereka tidak pernah memahaminya, lalu bagaimana mereka dapat membantu. Tapi sekarang, benih asli yang digantung di atas kepala Ying Wu tiba-tiba mulai bergerak. Awalnya, kekuatan benih asli hanya menyelimuti Ying Wu, meningkatkan budidaya Ying Wu. Tapi sekarang, saya tidak tahu apakah itu karena dia memperhatikan gerakan di sisi Wu Yun. Ini sebenarnya secara bertahap memisahkan beberapa kekuatan dan melonjak menuju Wu Yun.